Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Pak Juanda? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya? Oke, syukurlah kalau sehat. Saya juga sehat Pak Juanda. Iya. Mohon maaf ya kalau memang saya hari ini mengganggu waktu Bapak, tapi kita perlu ada yang diskusikan untuk hari ini. Pak Juanda hari ini akan melakukan coaching ya? Iya benar Pak. Nah, sebelum Pak Juanda melakukan coaching, sebagai awal dalam memberikan pertanyaan, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Pada coaching kali ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Nah, kemudian apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach ya. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan ya Pak, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, adakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya baik Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu bagus sekali ya Pak Juanda. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik Pak, untuk kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir Pak Juanda, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah demikian Pak pra-observasi kita hari ini. Silakan Bapak melakukan coaching, nanti kita akan diskusi lagi di pasca observasi. Terima kasih ya Pak Juanda. Ya, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Irwanto hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Juanda. Pak Juanda bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Ya. Baik Pak Irwanto, kira-kira nih pertemuan kita hari ini apa yang ingin Pak Irwanto sampaikan? Ya betul Pak ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Bapak hari ini. Ya. Luangkan waktu sedikit Pak. Iya baik Pak. Apa yang mau Pak Irwanto sampaikan dalam pertemuan kita hari ini? Baik Pak. Hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan posisi saya Pak ya sebagai guru kelas ya. Ya. Jadi saya menghadapi salah satu murid yang tidak hadir dan sulit mengikuti dalam proses pembelajaran Pak. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran di sekolah anak ini tidak mengikuti Pak. Saya dalam lebih kurang 1 bulan ini Pak, saya lihat anak ini sering tidak masuk Pak. Seminggu tuh mungkin 2-3 kali tidak masuk Pak. Dan ini sudah kita lakukan beberapa pendekatan Pak ya dengan orang tuanya, namun belum mengalami perubahan kira-kira begitu Pak. Iya, baik Pak Irwanto. Kalau saya garis bawah ini ya Pak ya, berarti permasalahan yang sedang Pak Irwanto hadapi adalah murid yang tidak hadir dan juga kurang aktif dalam proses pembelajaran ya Pak ya? Iya betul Pak. Dalam 1-2 minggu ini mungkin dia tidak menghadiri proses pembelajaran Pak dengan alasan sakit dan berulang kali itu dalam 1 bulan ini Pak. Iya baik Pak Irwanto. Jadi dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Irwanto dapatkan? Jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid ya saya Pak ya, terutama dalam hal kehadirannya di sekolah yang sudah cukup sangat mengkhawatirkan Pak. Oh, jadi Pak Irwanto ingin mengharapkan di sini adanya perubahan Pak ya? Iya, saya ingin adanya dalam perubahan murid ini dalam proses pembelajarannya lebih baik lagi, lebih rajin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak. Iya, oke Pak Irwanto. Nah dari yang sudah Pak Irwanto sampaikan tadi, proses penyampaian yang
bervariatif dalam meningkatkan kehadiran murid, itu dikatakan kondisi yang ideal itu kira-kira di level berapa Pak? Dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi murid ini berada di level berapa Pak? Ya, sepertinya masih berada, kalau dia berada di level 1 sampai 10 Pak ya. Dia berada di posisi level 5 atau 6 Pak. Karena anak ini masih mau ikut belajar Pak ya. Tetapi proses mengikuti pembelajarannya masih belum maksimal. Dan masih dikeluhkan oleh beberapa guru yang lain Pak. Oke Pak Irwanto, dari level 5 sampai 6 tadi menurut Pak Irwanto, kira-kira di level berapa sih yang bisa Pak Irwanto tingkatkan agar adanya perubahan dalam kehadiran dan juga keaktifan anak tersebut? Ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level ya antara 8, mungkin paling tidak 9 lah Pak. Karena murid ini memiliki kecerdasan dan tidak nakal di sekolah Pak ya, yang mungkin masih bisa dimaksimalkan, terutama di bagian kehadiran siswa ini Pak dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke Pak, dari level 6 sampai ke level 8 ataupun 9 tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Ya, mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Pak ya, seperti pendampingan individu murid, saya dan guru bagian konseling Pak. Oke, dari kira-kira nih Pak ya, dari strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah mungkin ada strategi yang lain yang ingin Bapak coba lakukan? Ya, mungkin saya akan mencoba Pak ya berkonsultasi dengan wakil kesiswaan, dengan orang tua, dengan guru khususnya di dalam kelas Pak. Oh ya, jadi berarti Bapak sudah merencanakan ini ya. Ya. Nah, kira-kira Pak ya, untuk lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasinya ini, kira-kira dari yang mentoring atau konsultasi dulu Pak? Sepertinya mentoring ya Pak ya, karena kalau konsultasi Pak ya, perlu waktu yang tidak singkat, ya. Perlu waktu yang memang durasinya cukup panjang Pak ya, serta harus mencari informasi-informasi yang berbeda. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya ya mentoring Pak ya. Oh ya, kira-kira dalam kegiatan mentoring ini Pak ya, ini kan kita memerlukan support, bantuan dari siapapun ya yang terlibat. Nah, kira-kira menurut Pak Irwanto, siapa yang perlu dilibatkan untuk kegiatan ini Pak? Ya. Memang kalau kita mau dalam kegiatan ini Pak, memang perlu melibatkan banyak orang ya Pak ya. Mungkin saya akan meminta guru bagian konseling serta membangun kepercayaan diri dan memiliki kemampuan dalam psikologi bagi murid. Oke Pak Irwanto, baik Pak Irwanto ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini Pak? Ya, insya Allah secepatnya Pak, karena makin cepat sebenarnya makin bagus Pak ya. Mungkin seminggu ke depan saya akan mencoba berkoordinasi Pak ya dengan beberapa guru, terutama guru BK. Saya mungkin akan berkolaborasi juga. Di kelas saya juga akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, sangat luar biasa sekali Pak ya apa yang sudah Bapak sampaikan dalam kegiatan kita hari ini. Nah, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Pak Irwanto dapatkan? Ya, saya sudah sedikit mendapatkan beberapa gambaran Pak ya, bagaimana cara agar terjadi perubahan pada murid dalam kehadiran, dalam pembelajaran, kemudian adanya kegiatan mentoring Pak ya, kemudian dibantu juga dengan guru BK di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang konseling dan psikologi murid Pak ya. Oke, alhamdulillah ya Pak Irwanto, Bapak sudah ada gambaran nih untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan dalam kehadiran murid tersebut. Oke Pak, nanti saya akan tunggu ya kabar dari Pak Irwanto setelah melakukan mentoring. Saya ini rasa tidak sabar lagi Pak untuk mendengarkan cerita-cerita dari Pak Irwanto lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan Pak ya.
sampai di sini Pak Irwanto ya. Semoga rencana dari Pak Irwanto yang sudah dijabarkan tadi mudah-mudahan nanti dapat terlaksana juga ya. Kemudian Pak Irwanto juga dapat berkolaborasi dengan guru BK, itu bisa berjalan dengan sangat baik Pak ya. Oke, ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya Pak ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Oke, baik, sama-sama Pak Irwanto ya. Mungkin lain kali, di lain kesempatan, kalau ada yang ingin diceritakan secara langsung, Bapak bisa menghubungi saya kembali. Oke, siap Pak, insyaallah Pak. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan itu bisa menambah pemahaman dari kita masing-masing Pak ya. Ya. Dan kita nanti bisa berjumpa lagi Pak ya. Oke, itu saja Pak ya. Oke, itu saja Pak Irwanto. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Juanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bernardi. Oke, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya, saya lihat dengan Pak Irwanto sebagai coach. Iya. Gimana Pak, sebelum dilakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi coaching Bapak dengan Pak Irwanto tadi sebagai coach. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak capai tadi? Baik Pak, di sini di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga menentukan solusinya. Oke, baik sekali ya Pak Juanda. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah berjalan tadi, Bapak sebagai coach sudah melakukannya dengan baik, dan juga proses alurnya sudah saya perhatikan sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Pak Irwanto tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang baik. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Juanda sebelum kita tutup. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Pak ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang saya lakukan ke depannya adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur cerita Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi Pak. Oke. Semoga ya Pak kedepannya kita semua dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Oke, demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Saya tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.